Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani, penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, marilah pada saat ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia berupa kesehatan jasmani rohani dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan pada saat bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita diberi kebahagiaan oleh Allah di dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah melaksanakan puasa insya Allah sudah 22 hari pada saat ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan terus sampai selesai bulan Ramadan terakhir. Ya, akhirnya kita oleh Allah diberikan idkun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Oleh karena itu pada saat ini marilah kita ingat kembali kewajiban-kewajiban yang terkait dengan ibadah puasa, yaitu masalah zakat, utamanya zakat fitrah. Pemirsa yang berbahagia, zakat kalau kita lihat dari sisi lughah itu bermakna mustarak. Artinya banyak sekali artinya. Mungkin bisa berarti bertambah, mungkin bisa berarti suci, bisa berarti berkah. Kalau kita lihat dari sisi istilah, pengertian zakat adalah suatu harta yang tertentu yang harus kita keluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai dengan aturan agama yang dikeluarkan kepada 8 asnaf. Itu adalah zakat secara umum. Pemirsa yang berbahagia, manakala kita akan mengeluarkan zakat fitrah, tentunya kita harus mengetahui bagaimana aturan-aturan zakat fitrah, karena pada saat ini adalah saat-saatnya kita mengingat kembali dan kita harus meneliti, kita harus melihat pada bulan Ramadan ini apa yang terkait yang harus kita lakukan. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat zakat itu adalah telah lama sekali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai tahun 2 Hijrah. Berarti sudah lama sekali, seperti halnya perintah sholat. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adan ilal Yamani, bahwa Rasulullah pada waktu itu mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, diutus sebagai gubernur. Fadzakarul hadisa wa fihi, pada waktu itu kita mengingat hadis Ibnu Abbas, dan dalam itu innallaha qad iftarada, sesungguhnya Allah telah memfardukan, telah mewajibkan, telah menentukan
alaihim kepada mereka sodakotan supaya bersodakoh. Yang dimaksud di sini adalah mengeluarkan zakat, itu diperintah oleh Allah. Fi amwalihim, yang terkait dengan harta mereka, tu'khadu min aghniyaihim, yang diambil dari kekayaan-kekayaan mereka, faturaddu fi fuqaraihim, kemudian harta itu dikembalikan atau diberikan kepada para fuqara, yaitu para fakir miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Pemirsa yang berbahagia, memang zakat itu ada dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau kita lihat zakat fitrah atau al-fitru, ialah al-iftar, maksudnya adalah sarapan atau berbuka puasa. Iftar itu artinya makan. Kalau fitrah itu dihubungkan dengan berbuka, diakhiri bulan puasa. Karena hal itulah yang menjadi sebab dengan adanya zakat fitrah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah an Abi Umar anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an man min syairin alal abdi wal khurri wal dzakari wal unsha was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'atta qabla khurujin nasi ilas shalah. Muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah telah bersabda, zakat fitrah itu adalah seperti segantang atau setakar min syairin, dari gandum. Pemirsa yang berbahagia, pelaksanaan Idul Fitri itu boleh dibayar dengan gandum, manakala gandum itu merupakan suatu makanan yang pokok bagi masyarakat. Alal abdi wal khurri, adapun zakat fitrah itu adalah diwajibkan pada hamba, pada orang yang merdeka, wadzakari, dan orang laki-laki, wal unsa, dan perempuan, wasohiri, dan anak yang masih kecil, wal kabiri, dan anak yang sudah besar, minal muslimina, mereka itu harus sebagai seorang muslim. Wa amara biha an tu'adda qoblal khurujin nas, itu zakat fitrah harus dikeluarkan atau dibayarkan sebelum keluar atau sebelum berangkat sholat atau sebelum melaksanakan sholat id. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sa'labah bin Abdullah, ini sambung sanadnya hingga Nabi. Beliau bersabda, addu so'an min khamkin, tunaikan atau bayarlah zakat fitrah satu gantang min khamkin, dari gandum, an kulli insanin, dari setiap orang, dzakarin au unsa, laki maupun perempuan, shagiran au kabiron, yang kecil maupun yang sudah besar, ghaniyan au fakiron, orang yang kaya maupun orang yang miskin atau fakir, au mamlukan, atau orang itu sebagai seorang budak. Ammal ghaniyu fayuzakkihillahu, adapun orang yang kaya dia mau mengeluarkan zakat, maka fungsinya adalah untuk membersihkannya, membersihkan dari segala sesuatu yang mana pada saat sedang puasa mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu perbuatan yang kotor, perkataan yang kotor, perkataan yang sendau-gurau, mungkin memfitnah dan sebagainya. Wa ammal fakiru, adapun orang yang fakir, fayuratullahu aksara mimma a'ta,
orang fakir yang mau mengeluarkan zakat fitrah, maka fungsinya Allah akan mengembalikan yang difitrahkan itu yang lebih besar lagi dari yang diberikan kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Hadirin pemirsa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah yang pertama adalah laki-laki, yang kedua orang perempuan, yang ketiga adalah orang yang sudah besar, yang keempat orang yang masih kecil, yang kelima adalah orang fakir, yang keenam adalah orang kaya, yang ketujuh adalah seorang budak. Pemirsa rahimakumullah, itulah yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang mengeluarkan zakat itu siapa? Kalau masih dalam keluarga, yaitu kepala keluargalah yang lebih berhak dan wajib untuk mengeluarkan zakatnya, semua yang menjadi tanggungan hidupnya. Pemirsa yang berbahagia, ini ada sesuatu hikmah atau manfaat daripada mengeluarkan zakat. Manakala orang kaya mengeluarkan zakat, itu fungsinya untuk mensucikan segala sesuatu. Manakala pada saat puasa melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian kalau orang miskin, kalau mau mengeluarkan zakat fitrah, maka akan dikembalikan yang berlipat ganda. Insya Allah zakat fitrah kalau niati dengan mencari ridha Allah, insya Allah Rasulullah telah menyampaikan demikian itu. Insya Allah kita akan memperoleh hikmah yang lebih besar lagi. Pemirsa yang berbahagia, jumlah yang harus dikeluarkan memang pada saat ini ada perbedaan, tetapi pada umumnya ulama menyebutkan berapa besar pengeluaran untuk zakat fitrah, yaitu 2,5 kilogram. Yang akhir-akhir ini bahkan berkembang banyak menyampaikan kalau 2,5 kilogram itu adalah kurang pas atau masih kurang, sehingga mereka menyampaikan 3 kilogram. Dalam hal ini silahkan para pemirsa bagaimana untuk memilih apakah 2,5 kilogram atau 3 kilogram, karena itu tidak ada ukuran yang pasti di dalam hadis, hanya disebutkan 1 gantang. Pemirsa yang berbahagia, fungsi zakat fitrah sebagaimana disebutkan dalam hal ini, zakatul fitri tuhratal lis-shaim. Zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa minal lahwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Yang kedua fungsi yang telah kami sebutkan tadi, yang kedua adalah tuhratal lil masakin, yaitu untuk makanan bagi orang-orang yang miskin. Kenapa orang miskin harus diberi zakat? Karena supaya pada saat Idul Fitri mereka bisa berbahagia, menghindari supaya tidak ada seorang peminta-minta pada saat malam Idul Fitri maupun pada siang Idul Fitri. Disebutkan dalam hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mewajibkan zakatul fitri untuk melaksanakan atau membayar zakat fitrah, tuhrotan lis-shaimi untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa, minal lahwi warrafasi dari permainan, dari sendoguro, wa tu'matan lil masakini dan untuk makanan bagi orang-orang miskin. Faman attaha qabla sholati, barang siapa yang membayar zakat itu sebelum sholat, faiya zakatun makbulatun, itulah
merupakan zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ata ba'da sholati, dan barang siapa yang membayarnya ba'da sholati, setelah sholat, faya sodakotun minas sodakot, yaitu termasuk sodakoh yang lain. Pemirsa yang berbahagia, hadis ini menunjukkan kapan membayar zakat itu. Membayar zakat itu adalah sebelum melakukan sholat id. Manakala membayarnya itu setelah sholat, maka itu tidak termasuk zakat fitrah, melainkan menjadi sodakoh yang lain. Pemirsa yang berbahagia, banyak ulama yang menyebutkan kapan waktu membayar zakat itu dibagi 3. Boleh dengan cara takjil, maksudnya pada 1 bulan Ramadan itu boleh membayar zakat fitrah. Kemudian yang paling utama adalah menjelang sholat Idul Fitri, itu adalah waktu yang afdal. Pemirsa yang berbahagia, inilah yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua. Pada saat ini adalah kita harus memikirkan dan mengingat kembali apa yang harus kita lakukan yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, utamanya bagi diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.